Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat pagi Indonesia, semangat pagi Smart Listeners dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia yang bergabung bersama kami pagi hari ini. Kita ketemu lagi di awal pekan di hari Senin pagi dari pukul 7 sampai dengan pukul 8. Saya Alina Mahamel untuk program Smart Motivation. Dan untuk edisi hari ini Senin tanggal 16 Februari 2015. Apa kabar Anda? Semoga semuanya bersemangat. Sebelum memulai awal pekan ini, kita dengarkan dulu bersama Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training expert and performance consultant dari Capstone Consulting. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Alina dan Selamat sahabat. pagi Bro Eloy. Mbak Sis, Mas Bro. Gimana, sehat? Luar biasa. Minggu kemarin ini, aduh, full week ya. Jadi training di mana-mana. Jadi kita mencerahkan Indonesia. Asik, traktiran. Exim Bank 2 hari, terus kemudian dengan Tempo Scan Pacific, lalu ke Balikpapan dengan Al Capone. Dan sekarang kita ada di sini kembali mencerahkan Indonesia. Pokoknya minggu malam harus pulang ya, biar Senin paginya biar bisa siaran. Itu sudah kontrak bos. Oke. Dan kita menyapa Smart Listeners dan sahabat Sonora yang bergabung bersama kita. Betul, ya, Pak Elo ya. Banyak negara dan banyak kota tentunya. Melintas benua dan samudra, gunung dan lautan. Kayak Ninja Hattori dong. Benar. Oke. Pagi ini kita akan membahas mengenai mahalnya harga sebuah kejujuran. Tuh Dalam bener ini. Kan. Ini siapa sih yang siapin topiknya? Keren Iya bener. Pak Eloy lah, ya kan. Ini mahal bersama ya? dengan produser kita. Ih, keren banget ya. Memang mahal harga sebuah kejujuran ya. Banget, karena ini bukan hanya bicara mengenai motivasi, tetapi ada unsur moral di dalamnya. Mantap. Dan terus terang saja Mbak Alina, sebetulnya mungkin jarang, itu pun kalau ada orang di dunia ini yang betul-betul kompeten untuk membawakan tentang topik ini. Wih, soalnya bicara soal kejujuran ya. Waduh, ini kita bicara 2 minggu terakhir saja lah ya, sahabat Sonora Smart Listeners. 2 minggu terakhir ini saja ya, kalau apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda katakan, apa yang Anda lakukan itu ditayangkan di salah satu stasiun TV nasional aja. Iya. Kira-kira Anda akan tetap berdiri dan berjalan tegak karena bangga atas apa yang Anda pikirkan, katakan, dan lakukan, atau ternyata kita semua menunduk malu? Kalau misalnya sesuai gitu ya, benar-benar berani, jujur gitu, itu hebat. Makanya ya. Tapi kalau misalnya nggak sesuai dengan kenyataan, kayaknya waduh malu deh. Tapi nggak usah bicara kan? 2 minggu deh Mbak. Kenapa? 24 jam terakhir aja. Iyalah, nggak usah lama-lama lah. Dan semua kita, dan termasuk saya di dalamnya, ini betul. Kalau semua itu ditayangkan di salah satu TV nasional, kita semua akan menundukkan kepala karena kita malu. Karena kita sadar sekali banyak hal yang kita lakukan ini jauh dari topik kita pagi ini. Namun tetap kita melihat minimal fenomena yang terjadi saat ini, baik itu di keluarga, di perusahaan, dan termasuk di bangsa kita yang sekarang ini kita bisa mengikuti berita begitu ya, yang membuat kita itu sebetulnya berpikir semakin dalam. Sebetulnya apa sih yang sedang terjadi, dan betulkah di situ semua orang berbicara mengenai kejujuran? Ya, asik banget nih ngomongin tentang kejujuran. Berani jujur, hebat. Itu tagline KPK kan. Siapa yang jujur, berani, itu hebat baru. Tapi ternyata harga kejujuran itu sangat mahal ya. Dan kata orang sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang gak percaya lagi gitu. Ya benar, kan? apalagi kalau kita bicara tentang bisnis ya. Buku saya yang akan datang ini lagi diedit sekarang di Gramedia Pustaka Utama, yang judulnya Sales Warrior Using Rave Sales Principles. Itu memang saya mencoba berusaha memberikan kontribusi saya di dalam dunia bisnis, khususnya di dalam dunia selling, bahwa ternyata menjual itu berbicara mengenai kejujuran ini. Dan disitulah saya memperkenalkan konsep Rave Sales Principles itu, bahwa selling is about giving and serving,
profit is a byproduct. Bahwa jualan dan bisnis itu adalah memberi dan melayani. Kalau berbicara mengenai keuntungan, tentu saja itu harus ada. Tetapi itu selalu mata uang yang kedua. Nah, di dalam memberi dan melayani ini tentu dimulai dengan hati yang jujur. Dan kejujuran itu dimulai dari apa yang kita bicarakan minggu lalu, Mbak Alina. Yaitu bahwa sebetulnya kenapa sih kita ada di sini? Kenapa sih bangun pagi-pagi pergi bekerja sampai larut malam? Dan kita sudah berbicara minggu lalu mengenai extrinsic motivation dan intrinsic motivation. Extrinsic itu waktu kita berbicara mencari uang, mencari jabatan, mencari nama, begitu ya. Apakah itu salah? Jelas tidak. Siapa yang tidak menginginkannya? Tetapi itu selalu harusnya menjadi buah dari intrinsic motivation itu. Jadi intrinsic itu adalah sesuatu yang datangnya dari dalam, khususnya setelah kita mengenal siapa diri kita, apa tujuan hidup kita, apa kekuatan dan kelemahan kita. Jadi setiap hari itu kita sebetulnya sibuk memberikan buah. Itu yang kita lakukan dan kita katakan minggu lalu. Nah, jadi di segmen pertama ini kita memberikan pertanyaan kepada para pendengar. Asik. Setelah dikasih sebuah ilustrasi yang oke banget dari Pak Eloy. Nah, ini gitu ilustrasinya. Kita akan sampaikan ilustrasinya. Pak Eloy akan bertanya kepada Anda, di ujung semua nanti. listeners dan sahabat Jadi, Sonora. perhatikan baik-baik. Ujiannya dapat apa nanti ya? Dapat buku. Dapat buku ya. Oke, silakan Pak Eloy. Jadi Mbak Alina, ada 2 anak berusia 6 tahun. Iya. Satu anak kita berikan namanya Sinta. Iya. Satu lagi kita berikan namanya Budi. Iya. Jadi 1 anak perempuan, 1 anak laki. Ya, sejak usia 4 tahun, keduanya itu sudah punya hobi, yaitu koleksi. Mbak Alina dulu suka koleksi apa? Ya, koleksi perangko. Waduh, ketahuan umurnya tuh ya. Terus lanjut. Ya, jadi Sinta itu dia suka sekali koleksi yang namanya permen. Dari berbagai bentuk, berbagai rasa, dari berbagai kota, dari berbagai negara dia koleksi itu. Kalau Budi koleksi bukan permen, tetapi dia koleksi namanya kelereng. Oh, bukan koleksi duit ya? Bukan, kelereng dari juga berbagai warna, berbagai bentuk, dari berbagai negara. Suatu hari jadi mereka sudah koleksi dari usia 4 tahun tuh ya kira-kira ya. Sekarang mereka usia 6 tahun. Nah, beberapa waktu kemarin, sebulan yang lalu itu mereka bertemu di dalam salah satu pertemuan. Jadi mereka ini berteman gitu ya. Lalu mereka cerita mengenai koleksi mereka masing-masing. Di ujung pembicaraan ternyata Budi berkata, tapi saya udah mulai bosen nih dengan koleksi-koleksi saya. Kemudian ternyata Sinta juga mengatakan hal yang sama. Bosen juga koleksi permen. Aku juga udah mulai bosen nih. Gimana ya? Nah, pendengar, kalau Anda ada di pertemuan itu, kira-kira Anda akan mengusulkan apa? Mbak Alina akan mengusulkan apa? Ya tukeran aja. Pinter sekali ya. Jadi mereka akhirnya sepakat untuk ya udah kita tukeran aja deh. Saya pingin merasakan gimana sih rasanya punya ribuan permen itu loh, Sinta, kata Budi. Coba deh kamu ngerasain gimana sih rasanya punya banyak kelereng. Oke, mereka sepakat dan mereka mengatakan oke, 2 hari lagi ya kita setelah sekolah kita akan bertemu di dekat rumah dan kita akan tukeran. Hari yang dinantikan tiba. Terus? Dan ternyata mereka mempersiapkan semuanya. Jadi Sinta masukin semuanya di satu tempat yang besar, dan Budi juga sama. Teman-teman sahabat Sonora itu ya, ternyata 1 jam sebelum pertemuan itu Budi mulai berpikir. Dia lihat semua kelereng-kelerengnya. Itu ada 4 kelereng yang paling indah dari ratusan 1000 kelereng yang dia punya. Ternyata ada 4 yang paling dia sukain, yang paling dia senengin. Dalam hati dia berpikir, saya akan berikan yang lain, tetapi yang satu ini saya gak kasih. Lalu dia pikir, tapi kan saya sudah janji saya akan berikan semua. Waktu terus berjalan, setengah jam kemudian dia mulai lihat lagi. Dan memang ke-4 kelereng ini berbeda sekali dari yang lain. Jadi dia bergumul sekali berpikir, saya akan berikan yang lain, tetapi tidak yang ke-4 ini. Tapi hati nuraninya kerja juga. Tapi Budi, kamu udah janji, kamu akan berikan semuanya. Lalu akhirnya dia berpikir, dia lihat jam 15 menit lagi. Akhirnya dia gak kuat juga. Dia ambil 4 itu, dia masukin ke dalam tas kecilnya. Lalu dia pergi, bertemu di tempat yang sudah ditentukan. Sampai di tempat itu, siapa yang menunggu? Sinta. Dengan seluruh permennya diberikan kepada Budi. Dan Budi memberikan seluruh kelerengnya kepada Sinta. Termasuk yang 4 tadi?
kecuali yang 4. Oh, kecuali yang 4. Kecuali yang 4. Lalu akhirnya tentu Sinta dibantu oleh orang tuanya atau saudaranya dibawa ke rumah, lalu mereka pulang masing-masing. Malam itu Sinta tidur nyenyak sekali. Bagaimana dengan Budi? Budi ternyata sampai jam 2 pagi muter-muter aja di tempat tidur dia. Gelisah ya. Gelisah sekali. Pertanyaannya, apa yang terjadi dengan Apa Budi? yang terjadi Itu dengan pertanyaannya. Budi? Coba berikan jawaban Anda. Coba berikan jawaban Anda di nomor telepon berapa Mbak Lina? 0812 11 12 959. Udah suruh dengerin terus suruh jawab ya. Iya, kan Suruh mikir Iya, ya. kan sahabat. Terus bilang lagi ya, kenapa Budi nggak bisa tidur terus bolak-balik gelisah gitu ada ya. apa? Ada apa? Kirim jawaban Anda Smart Listeners dan Ya. juga sahabat Sonora Networks ke 0812 11 12 959. Nanti juga Anda bisa ikutan ngobrol barengan kami di 021 398 33888. Oke, kita jeda dulu ya untuk beberapa informasi komersial berikut Smart Listeners dalam Smart Motivation. Yang pasti kita masih membahas mengenai mahalnya harga sebuah kejujuran. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang terus bergabung bersama kami dalam Smart Motivation di Smart FM Networks dan juga Sonora Networks. Kita mengucapkan selamat pagi buat Anda yang mendengarkan kami di jaringan Smart FM yang ada di Jakarta, Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Surabaya, Medan, dan juga Palembang. Dan Anda sahabat Sonora Networks yang mendengarkan kami di Pontianak, Semarang, Purwokerto, Bandung, Lampung, dan juga Bangka. Juga Anda yang mendengarkan kami melalui Bali FM, kemudian Kalimaya Baskara di Malang, Ria FM di Solo, Eltira FM di Jogja, DB FM di Cirebon, kemudian Serambi FM di Aceh, dan Pro News FM di Padang. Sudah menyimak kan cerita tentang Sinta dan Budi ya. Budi dan teman Budi ceritanya tadi itu ya di awal ya, Ya. Pak Ella ya. Sudah banyak yang menyimak ceritanya. Apa Dan jawabannya? sudah menjawab pertanyaan Pak Eloy tadi. Ya. Kenapa Budi bolak-balik nggak bisa tidur, gelisah gitu ya. Setelah ceritanya tukeran kelereng dan permen gitu ya. Hanya soal kelereng dan permen bisa bikin nggak tidur gitu ya Pak Ya. Eloy ya. Ya. Mau saya bacain nggak salah satu atau Boleh beberapa? dong, bacain Semuanya dong. aja ya. Bacain dong. Oke, yang paling simple jawaban Ya. dari Smart Listeners karena Budi sudah tidak jujur. Ya Ya. kan? Kemudian Pak Sabto di Bekasi, karena Budi berlaku tidak jujur Ya. dengan tidak memberikan semua kelerengnya. Ya. Kemudian ada juga yang bilang karena Budi tidak jujur ini akan membuat hati gelisah. Nah, terus ada Teddy yang mengatakan Budi gelisah karena nggak jujur, masih menyembunyikan 4 kelereng. Padahal dia sudah janji memberikan seluruh kelerengnya, Pak Eloy. Ya. Terus Helena, karena hati nurani Budi menghukum dirinya sendiri. Hati nurani itu adalah suara termurni dan adil dari makhluk bernama manusia. Siapa ini? Siapa? Bagus banget. Dari Helena, wow. Oh. Thank you ya Mbak Harus dapat Helena buku untuk nih yang SMS-nya ya. Langsung dicatat ya. Tentang hati nurani, bicara Ya. soal mahalnya harga sebuah kejujuran. Itu dulu komentarnya Pak Eloy, silakan. Bagus sekali. Kita tuh ya memang harapannya Budi kita sama seperti Budi, minimal itu loh. Ya. Kita nggak usah seperti Sinta dulu deh yang Ya. memberikan semuanya. Baik banget ya. Kita berharap minimal di level Budi aja deh. Artinya ketika kita tidak melakukan yang kita janjikan, kita itu gelisah. Ya. Karena tidak semuanya gelisah di posisi Budi. Gitu ya. Ada yang B aja gitu ya, biasa gitu ya. Dan itu terjadi karena hati nurani yang tadi disampaikan Ibu Helena itu ternyata semakin lama ternyata memang bisa semakin redup. Kelihatannya saya pernah memberikan ilustrasinya, entah di sini atau di Sonora atau di tempat lain. Itu kalau ke kampung saya, itu kan belum ada aspal sampai hari ini. Yeah. Jadi kita itu bertemu dengan lumpur yang cukup dalam. Jadi kalau kita ke sana paksain nih, entah naik motor atau mobil begitu ya, bisa sih. Tetapi itu lumpur-lumpur itu ya akan sedikit demi sedikit itu menempel di lampu depan mobil itu loh, sehingga kalau malam hari lama-lama kan mulai redup tuh, mulai redup. Yeah. Dan kalau lumpur ini semakin lama semakin banyak dan tidak dibersihkan, betul-betul akan sampai menutupi lampu itu dan akhirnya jalan nggak kelihatan. Yeah. Nah kalau sudah nggak kelihatan, terus jalan boleh nggak? Boleh. Tetapi ternyata itu kita nanti bisa menuju pada jurang kematian. Nah di dalam hidup ini, hati nurani yang dimaksudkan dengan Bu Helena tadi, iya karena Budi
hati nuraninya usia 6 tahun. Ih, keren ya. Masih murni-murninya ini. Iya. Belum banyak lumpur-lumpurnya ya. Tunggu aja kalau udah mulai remaja ya. Apalagi kalau mulai 30, 40, iya. waduh itu lumpurnya banyak semakin tertutupi. banyak. Jadi kita berharap apa yang kita bahas hari ini itu bisa minimal menjadi semacam pembersih lah, supaya lumpur yang sudah menempel itu di kaca di lampu depan mobil itu bisa sedikit dibersihkan sehingga mulai terang lagi. Dan itu tandanya adalah kalau Anda melakukan 24 jam terakhir ini aja melakukan sesuatu yang menurut Anda iya nih, kalau dimunculkan di layar TV saya pasti akan malu nih. Nah, minimal Anda merasa gelisah, karena kalau Anda sudah tidak lagi merasa gelisah, saya kok khawatir sekali ya. Jangan-jangan kita memang akhirnya sudah terlibat terlalu jauh ini dengan ketidakjujuran ini. Itu dimulai dari rumah tangga. Iya, keluarga. Ini kejujuran itu dimulai dari kalimat ini sebetulnya. Apa yang Anda lakukan ketika tidak seorang pun melihat. What you do when no one see. Apa yang Anda lakukan ketika tidak ada seorang pun melihat. Jadi kita lagi pergi keluar kota, istri tidak tahu, atau suami tidak tahu, anak-anak tidak tahu. Bos juga tidak tahu. Apa yang Anda lakukan? Di dalam kamar itu, apa yang Anda lakukan? Oleh karena sebetulnya itulah diri Anda yang sesungguhnya. Di depan orang itu, di depan publik, di layar TV, dimanapun kita bisa berperilaku seakan-akan jujur, Mbak Alina. Tetapi diri kita yang sebenarnya itu sebetulnya apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan di saat tidak seorang pun melihat. Buat presentasi. Iya. Kalau pembicara kan buat presentasi kalau lagi di kamar ya. Persis. Tahu aja dia. Iya dong, buat bahan ya. Tapi Pak Eloy, bicara soal hati nurani kan, bicara juga soal kejujuran gitu ya Pak Eloy ya. Nah, kalau bicara soal kejujuran ini Pak Eloy, kalau berkaca dari ceritanya si Budi tadi yang punya kelereng, kemudian dia sudah janji mau bertukar dengan Sinta permen gitu ya. Tapi kemudian ada 4 yang disukainya yang kemudian disimpan dan tidak ditukarkan semuanya. Artinya kan ada sesuatu yang disukainya gitu ya, dan itu nggak dikeluarin gitu. Betul. Apakah kalau bicara soal kejujuran itu pada dasarnya nature-nya itu orang tuh pengen sesuatu yang baik itu untuk dirasakannya, sesuatu yang indah untuk selalu dinikmatinya gitu ya, sesuatu yang biasa-biasa aja ya udah dikeluarin aja semua gitu. Iya, memberikan gini loh, kalau Budi memberikan kelereng yang 4 itu kan satu pengorbanan. Makanya kita bilang kejujuran itu mahal harganya. Karena dan harganya itu tidak selalu berhubungan dengan uang, tetapi sesuatu yang sangat kita sukain bukan. Dan kita harus memberikannya. Dan mahal sekali memang. Dan ya itu yang terjadi. Nah, berbicara mengenai natur manusia, iya betul natur, tetapi natur yang sudah jatuh di dalam dosa. Harusnya kalau nggak jatuh nggak seperti itu kan. Nah, memang realitanya ya sudah, natur kita saat ini posisinya adalah ya suka yang seneng-seneng kan, yang indah, yang bagus. Betul. Sayang kalau untuk dikorbankan gitu, ditukarkan ke orang gitu. Pasti. Dan Smart listeners, justru sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih kita mesti mengangkat ini? Dan ini ada hubungannya dengan apa yang sudah kita sampaikan. Ini kan kita terus berseri dari minggu ke minggu ya, Pak ya. Jadi minggu lalu saya tuh sudah mulai menyentuh bukan hanya minggu lalu, selama ini kita berbicara mengenai success triangle principles. Dan dimanapun saya training, itu saya selalu kaitkan dengan success triangle principles ini. Yang terdiri dari triangle itu kan sudutnya tiga sudut itu ya, segitiga itu ya. Sudut yang pertama itu kan personal mastery. Orang menyebutnya motivation. Nah, di situ dimulai dengan mengenal diri dan mengelola diri sendiri. Yang kita bicarakan mengenai Budi tadi masih ada hubungannya dengan ini. Jadi musuhnya Budi sebetulnya kan bukannya siapa-siapa dalam kisah itu. Musuhnya Budi itu kan bagaimana dia bisa mengelola keinginannya dan bisa mengatakan no oleh karena saya sudah menjanjikannya. Dan ini memang ya itu tadi gampang ngomongnya. Dipraktekinnya memang butuh niat. Dan bahkan saya mengatakan begini loh, kemarin saya bicara di Balikpapan itu, saya sampai pada kesimpulan ini. Bicara mengenai kejujuran tanpa pertolongan Tuhan, jujur aja lah, nggak mungkin kita bisa lakukan.
Jujur pun dengan pertolongan Tuhan Iya, ya. jujur mengatakan kalimat ini aja tuh tidak mungkin bisa keluar kalau beliau sebetulnya tidak karena seringkali kita juga deny dan sok hebat gitu. Jadi itu success triangle terdiri dari yang pertama itu, yang kedua interpersonal mastery teamwork, dan yang paling tinggi itu adalah leadership. Nah, semua yang kita bicarakan ini pun hubungannya dengan leadership. Dan minggu lalu kita sudah berbicara mengenai kepemimpinan itu tidak berbicara mengenai teknik. Tetapi berbicara mengenai self discovery. Apa itu? Penemuan diri. Nah, kemarin kita memberikan contoh mengenai biji mangga. Dan ini saya ulang terus karena ini powerful sekali. Biji mangga itu di dalamnya Mbak Lina ada sesuatu yang Mbak Lina nggak bisa lihat, tetapi nggak bisa deny, nggak bisa memungkiri bahwa ada di dalam biji mangga. Apa itu? Yaitu pohon mangga dan buah mangga. Jadi biji mangga ini dia mesti ditanam, dia mesti muncul, dia mesti disirami, dia butuh matahari, dipupuk, dan akhirnya muncullah buah. Nah, leadership pada akhirnya ya tidak berbicara mengenai followers, tidak berbicara mengenai cari-cari dukungan. Karena pengikut dan dukungan akan datang ketika Anda mengeluarkan buahnya. Dan bahkan minggu lalu saya dengan itu antusias sekali yang sampai keringetan itu minggu lalu. Saya mengatakan begini loh, setiap hari Senin pagi kita mengeluarkan buah. Saya mengeluarkan buahnya dan pendengar mendengarkannya. Dan di dalam diri setiap pendengar ini juga ada sesuatu di sana yang Tuhan titipkan di sana dan harus dikeluarkan dalam bentuk buah pekerjaan yang baik dengan penuh kejujuran. Oleh karena apa? Buah yang dititipkan itu bukan hanya untuk para pendengar ini sendiri, tetapi untuk kebaikan perusahaan di mana dia bekerja, supaya perusahaan itu mengeluarkan produk terbaiknya sehingga seluruh dunia bisa menikmatinya. Nah, kalau semua orang mengeluarkan buahnya selama minggu-minggu ini, selama tahun-tahun ini, kita akan melihat dunia yang lebih baik. Jadi yang kita lakukan semua ini adalah mentransformasi bukan hanya diri sendiri, tapi organisasi, Indonesia, dan bahkan dunia. Oh, dahsyat. Pak Eloy. Setiap kita punya buah nih ya, yang bisa dicicipi oleh orang lain untuk menikmati rasa buah yang kita miliki. Persis, gitu ya, Pak Eloy. Oke, Pak Eloy. Berbicara soal kejujuran, gitu ya. Ini ada yang menarik juga soal kenapa Budi dan Sinta tadi ceritanya tukeran kelereng sama permen gitu ya. Ada Pak Suryo yang ada di Surabaya. Jawabannya kenapa Budi gelisah gitu ya, bolak-balik nggak bisa tidur adalah karena Budi juga takut Sinta berbuat curang kepadanya. Ketemu jawabannya. Nah, seringkali kita True. Saya nunggu ini dari tadi. Harus dapat hadiahnya. Bukan karena kita aja gitu. Exactly, persis. Kekhawatiran kita juga terhadap orang lain. Orang itu jujur nggak ya sama kita ya? Wah, gue nggak mau nih dikadalin gitu kan. Bener. Akhirnya sebelum dia ngadalin gue, kadalin atau. Jadi siapa yang ngirim bagus sekali? Pak Suryo. Dapat apa nih? Dapat video. Bagus sekali. Jadi Budi itu bolak-balik. Tadi kita sudah bahas alasan yang pertama. Itu memang dia gelisah karena tidak jujur. Itu dirinya kan? Itu dirinya. Itu kalau hati nuraninya masih benar loh. Tapi ini khawatir sebelah sana ada tipe jujur yang lain. Dia terus gelisah dan berpikir, jangan-jangan Sinta menyembunyikan permen terbaiknya dariku. Tuh kan? Dan itu sampai mati sudah dia bawa pulang. Dia bawa sampai lama itu. Dia terus bertanya-tanya. Dia terus ingat kejadian itu. Dan ini justru bisa menghancurkan persahabatan mereka. Nah, itu dia. Seringkali kita nggak jujur karena kita khawatir pihak lawan juga nggak jujur sama kita, Pak Eloy. Nah, kalau menghadapi situasi yang seperti ini, apakah hati nurani masih berbicara atau bagaimana? Harapannya begitu. Harapannya begitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Karena ada juga yang bilang Budi bolak-balik nggak bisa tidur mungkin karena lupa minum kopi gitu ya. Atau kebanyakan minum kopi. Bisa. Jadi dia kayak begadang gitu, Pak Eloy. Bisa kan? juga. Pak Eloy juga kalau minum kopi nggak tidur semalaman. Tapi nggak suka kopi. Dulu waktu saya masih kuliah, karena saya kerjanya malam. Itu saya kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam sampai jam 11 malam sampai jam 9 pagi. Itu dulu saya kerja di 7-Eleven waktu di Melbourne. Jadi saya jaga itu kopinya ya. Gratis jadi ya? mesti minum kopi pasti. Tapi sekarang udah nggak lagi minum kopi. Sekarang minum air putih ya. Yaudah kita minum air putih aja ya. ini. Oke. Padahal enak baunya. Nanti kita masih lanjutkan lagi mengenai mahalnya harga sebuah nanti kita akan bicara mengenai dari mana kita memulainya. Siap. Di 0812 11 12 959 juga jika Anda ingin berkirim pertanyaan mengenai topik yang kita bahas ya Pak Eloy ya. Kita akan jeda untuk beberapa informasi komersial berikut. Smart Motivation akan segera kembali.
Bergabung bersama kami dalam Smart Motivation. Masih bersama saya Alina Mahamel dan juga Pak Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training Expert, and Performance Consultant dari Capstone Consulting. Kita masih membahas mengenai mahalnya harga sebuah kejujuran. Thank you banget buat Anda Smart Listeners dan juga sahabat Sonora Networks yang sudah memberikan tanggapan atas pertanyaan dari Pak Eloy sejak awal tadi ya, tentang kegelisahan Budi yang bertukar permen dan kelereng gitu ya, nggak bisa tidur, gelisah. Mungkin dia pertama kali bohong kali ya Pak Eloy ya. Mungkin juga. Belum biasa. Biasa gitu begitu ya kalau awal-awal. Ya tadi itu hati nuraninya masih gerak, masih aktif. Iya, kalau udah betul. Biasa mah. Iya, justru nyari teman. Iya, karena komentar dari Smart Listeners juga gitu ya, dari Pak Apri di Bekasi. Budi gelisah mungkin karena baru pertama kali ingkar janji Pak Eloy. Bener. Kalau udah jadi kebiasaan mungkin biasa aja, nyenyak-nyenyak aja tidurnya biasa gitu aja, ya, betul. Ya. Ya. Oke, kita angkat penelpon dulu ya. Silakan, Pak Eloy ya. silakan. Sebelum kita lanjutkan mengenai lalu mulai kejujuran itu dari mana gitu. Ya. Oke, sekarang kita ke penelpon dulu, ada Pak Denny yang ada di Surabaya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Denny. Pak Denny bisa lebih keras suaranya Pak? Pagi. Iya, silakan. Saya sebagai leader banyak sekali bohong. Kalau saya jujur, orang itu bisa mati, bisa masuk penjara, kehilangan pekerjaan. Jadi kalau dari buku mastery terus leadership, semuanya berandakan semua. Mbak Elo gimana? Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Denny di Surabaya. Sudah menangkap tadi pertanyaannya? Bisa Nah, sebagai leader, dia seringkali harus berbohong. Ya. Karena kalau nggak bohong, ya banyak yang harus masuk penjara, terus yang kemudian hidupnya susah gitu kan. Banyak yang harus inilah Pak Eloy. Pertanyaannya? Ya itu, bagaimana kalau situasinya seperti ini, harus bohong demi kebaikan gitu kan. Ya, Intinya seperti gitu ya. itu. Pak, Pak Denny, terima kasih ya Pak buat pertanyaannya. Iya kan? Pertanyaannya, Pak Denny masih tidur nyenyak nggak? Itu lagi si Budi dong nanti. Nggak, karena hubungannya ke situ Gitu. ya. Tapi kalau dia jujur, banyak pihak lain yang dirugikan gitu loh Pak Eloy. Karena gini loh, saya punya saudara saat ini yang menjadi salah satu finance director di satu perusahaan. Terus? Dan terakhir ini dia disuruh berbohong untuk menyelamatkan 25 miliar dari perusahaan itu. Terus? Dan dia gelisah sekali. Sampai dia meminta untuk dicarikan pekerjaan di tempat lain karena hatinya gelisah. Nah, tapi kalau nggak gelisah, waduh. Gimana tuh? Solusinya gimana? Saya hanya bisa berdoa, Iya. Tuhan bekerja dalam hati Bapak supaya gelisah. Nah, terus daripada pikirin mana, lebih dipentingin mana, gelisah atau hidup orang lain yang kita korbankan kalau kondisinya seperti itu Pak Eloy? Gelisah. Harus gelisah. Harus gelisah. Gini loh, kegelisahan itu adalah tanda spiritualitas seseorang. Spiritual yang baik, hati kita gelisah ketika kita berbuat salah. Nah, bukan, ini tidak berbicara religiositas loh. Jadi di dalam theocentric motivation itu ada, theo itu kan Tuhan, centric itu center Tuhan. Jadi berpusat pada Tuhan. Nah, waktu kita berbicara theocentric, kita bicara spiritual, tidak religiositas. Walaupun nanti saling ada hubungannya, tetapi religiositas yang saya maksudkan bukan tradisi keagamaan. Yang kita berdoa, kita sembahyang, kita puasa. Buat saya itu semua adalah tradisi, hal-hal yang harus dilakukan, tetapi tidak jaminan apakah seseorang punya spiritualitas yang baik. Nah, tanda apakah seseorang punya spiritual yang baik adalah ketika dia melakukan satu kesalahan, hatinya gelisah. Jadi kalau sudah tidak gelisah, justru harus khawatir sekali. Kenapa? Karena kalau hari ini Anda mati, tempatmu neraka sudah. Ini saya bicara keras sekali Mbak Lina, karena ini udah gak bisa kompromi. Ini tandanya adalah kegelisahan. Any excuses can be made. Kita bisa mencari berbagai macam alasannya dan pembenarannya. Tetapi realitanya adalah kalau Anda berbuat jahat, Anda tidak jujur, dan hati Anda tidak gelisah, ini tanda spiritualitas Anda mati. Sekalipun Anda beribadah setiap hari, sekali sejam, whatever. Tapi selama Anda melakukan satu kesalahan dan Anda tidak gelisah lagi, hidup bisa berjalan baik, santai-santai saja, apapun pembenaran dirinya, Pak, Anda harus sangat khawatir. Oleh karena ini tanda spiritualitas Anda mati, ini tanda hati nurani Anda mati. Dan kalau hari ini Anda dipanggil pulang, saya khawatir sekali loh. Jangan-jangan kita nggak bertemu di surga ini. Oke.
Lalu haruskah kita jujur meskipun kejujuran itu pahit rasanya? No. Pak Eloy? Nah, ini kembali dan saya minta maaf kepada Iya. semua pendengar ini. Iya. Kalau saya berbicara seperti ini, saya tadi sudah buka di awal bahwa sebetulnya tidak ada satu orang pun yang kompeten untuk membicarakan ini secara full. Oleh karena saya pun sedang berbicara, hati nurani saya pun juga kadang itu tadi itu loh, kena Iya. lumpur juga itu Iya. loh. Ada gelisah-gelisah ada- juga ya Pak Eloy ya? Nah, gelisah itu justru baik. Baik, Just- sebagai tanda kan? Iya, justru kalau nggak gelisah itu yang kita takutkan itu loh. Nah, apa yang sedang terjadi di Indonesia saat ini entah cicak dan buaya atau Versus naga, naga dan barongsai. kambing yang akan datang ini, whatever. Tetapi pertanyaannya adalah semua orang-orang yang kita lihat ngomong di layar TV itu, pertanyaanku sebetulnya cuma satu. Waktu dia kembali ke rumah, sebelum dia tidur, gelisah nggak sih dia? Karena hanya itu, tinggal itu aja menjadi harapannya. The only hope adalah ketika Anda itu masih merasa khawatir. Ya. Nah, tadi pertanyaannya apa, Mbak? Sebenarnya udah menjawab itu tadi. Pertanyaannya kan tadi gimana kalau kita harus bohong, harus nggak jujur karena Ya. ada hidup orang lain di situ, Gini, Pak, ada yang harus dikorbankan, exactly. itu gimana? Ini makanya kita kembali ya bicara mengenai the purpose of life. tujuan hidupnya ya. Gini, kalau bicara mengenai leadership dan ujungnya memang leadership, saya selalu berbicara mengenai 5 hal saja. Iya. Ini dipengaruhi oleh banyak orang, entah itu Miles Monroe, entah itu Bill George dan semua orang. Tapi yang pertama itu memang knowing yourself. Bicara leadership, dan Indonesia membutuhkan leaders nih. Perusahaan Anda semua membutuhkan leaders nih. Iya. Keluarga membutuhkan leaders nih. Pemimpin-pemimpin. Dan saya sudah mengatakan minggu lalu, setiap orang adalah pemimpin di dalam area keahliannya masing-masing. Oleh karena semua orang dititipkan buah manis. Ya, minggu lalu kita sudah bicarakan. Nah, yang paling pertama adalah mesti mengenal diri dulu. Apa kekuatannya, apa kelemahannya, tapi yang paling penting, apa tujuan kenapa kita pernah lahir. The reason of existence. Lalu yang kedua, di situ berbicara mengenai nilai dari hidup kita, nilai dari kepemimpinan kita, apa itu? Prinsip-prinsip apa sih yang kita pegang? Kenapa mesti dipikirkan dan ditentukan dari awal? Nah, ini sebetulnya nanti ada ilustrasinya lagi nih kalau waktunya masih memungkinkan. Baru yang ketiga kita bicara mengenai apa sih motivasinya hidup, apa sih motivasi kita bekerja, dan apa sih motivasi kita menjadi seorang pemimpin. Nanti yang keempat baru berbicara mengenai teknik-teknik untuk memimpin sebuah tim dan bahkan sebuah organisasi. Maka yang kelima itu terakhir bicara mengenai legacy, di mana kita mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang akan datang. Jadi ini berseri nih Mbak Alina, kita mulai dari pengenalan diri, kemarin kita berbicara apa sih motivasi hidup ini, kenapa sih kita, why do you do what you do? Dan hari ini kita bicara mengenai values, kita bicara mengenai principles, kita bicara mengenai nilai yang di dalamnya bicara kejujuran, bicara mengenai integritas. Nah, akhirnya nantinya berhubungan dengan kepemimpinan, kita baru berbicara teknik-teknik. Di dalamnya ada situational leadership. Kita belajar dari Daniel Goleman misalnya, dia mengatakan tidak ada satu kepemimpinan yang paling hebat. Dia memberikan ada 6 gaya kepemimpinan yang harus digunakan sesuai situasi. Kita belajar dari Ken Blanchard misalnya. Dia berbicara juga mengenai situation leadership. Dan yang terakhir kalau bicara mengenai kepemimpinan berbicara mengenai legacy. Kita meninggalkan warisan, dan warisan yang paling besar adalah pemimpin-pemimpin yang lebih baik. Saya berharap di pemilihan presiden yang akan datang kita bisa mendapatkan banyak calon-calon pemimpin yang memang disiapkan, dimentorin oleh siapa? Pemimpin-pemimpin yang sudah lewat. Harusnya Pak SBY juga mementor beberapa orang. Ibu Mega mementor beberapa orang untuk dipersiapkan menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Oke. Dahsyat ya Pak Eloy ya. Nah, sekarang balik lagi nih kalau bicara soal Saya tarik kejujuran. nafas dulu ya. Gantian makanya. Siap. Tarik nafas dulu Pak Eloy. Saya khawatir nanti sesek lagi ya. Ya. Oke. Pak Eloy, kalau bicara soal kejujuran, tadi juga ada yang belum terjawab ya. Apa itu? Kita nggak jujur karena kita khawatir orang lain juga nggak jujur sama kita benar. gitu. Dan kondisi seperti ini banyak kejadian sekarang di lingkungan sekitar kita. Kita ada sesuatu yang kita khawatirkan di lingkungan kita sehingga kita akhirnya nggak jujur. Nah itu kan bicara soal juga integritas kita ya Pak Eloy ya kalau bicara soal kejujuran. Nah apa jawaban Pak Eloy kalau kondisi memaksa kita untuk tidak jujur? Know yourself aja. Know Selalu, yourself. makanya itu dimulai gini. Success triangle principles dimulai dari knowing yourself, mengenal diri sendiri dulu. Kenapa? Karena pengenalan diri itu dimulai daripada akhirnya pengenalan kenapa sih Anda ada di sini? Dan untuk tujuan apa? Waktu Anda berfokus menjalankan keseharian untuk
memberikan buah, mengeluarkan buah, Anda bahkan sudah tidak terlalu peduli lagi orang lain itu mau jujur atau tidak, karena itu urusan mereka dengan diri sendiri dan orang lain dan dengan Tuhannya. Ini bicara, it is about you, ladies and gentlemen, it is about me. Karena pada akhirnya Anda dan saya akan berdiri di hadapan Sang Pemberi hidup, Sang Pemberi bakat, dan beliau akan bertanya, I have given you so much, Eloi. Saya sudah berikan engkau begitu banyak peluang, begitu banyak bakat. What have you done with it? Kamu sudah melakukan apa dengan semua ini? Kita bicara yang paling kecil aja, Mbak Lina, dengan rumah tangga, dalam rumah tangga. Kalau istri itu curiga terus dengan suaminya, betul? Dan jangan-jangan suamiku pulang malam karena dia selingkuh. Pasti selingkuh nggak? Belum tentu loh. Saya di dalam seminar-seminar bertemu dengan teman-teman yang misalnya medrep, medical representative, itu yang dia mesti menunggu dokter sampai jam 12 malam dan dia pulang. Sampai di rumah itu sudah jam 1 loh. Itu kalau istrinya curiga terus ya, suaminya sudah capek. Ketemu dokter juga, tadi dokter cuma bilang sorry ya saya capek, besok balik lagi. Padahal udah nunggu 5 jam bro. Kalau sampai di rumah istri juga masih curiga, bisa matilah kawan kita. Ini menyampaikan curhatan dari Medrep ya. Makanya jadi nah ini jadi gini loh, pada akhirnya tuh it is about you and God. Ini tentang kita dan Tuhan kita gitu. Iya, jadi itu mempengaruhi segalanya. Jadi ya udahlah, kita nggak bisa deny kalau pasangan kita atau rekan kerja kita yang harusnya kita percaya ternyata kita curigain, kayaknya ada tanda-tanda nih. Well, dia mesti berbicara. Harusnya juga itu yang dilakukan oleh siapa? Oh, oke, sudah ada tanda. Kita break dulu ya bro. Oke bro. Nanti kita lanjutkan kembali tentang mahalnya sebuah kejujuran. Tapi kita harus dengarkan dulu beberapa informasi komersial berikut ini. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloi Zaluku. Smart Motivation. Mahalnya harga sebuah kejujuran, masih bersama Eloi Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training expert and performance consultant dari Capstone Consulting, dan saya Alina Mahamel. Responnya banyak banget dan juga rata-rata banyak juga yang mengatakan Pak Eloi hari gini masih jujur gitu kan, nggak dapat apa-apa Pak Eloi. Iya benar. Kalau jujur nggak dapat apa-apa. Ini tidak menyebutkan namanya, sayang sekali ya sudah komentar seperti ini. Kemudian, saya jawab dulu sebentar ya. Apa tuh? Pak, ini saya harap Bapak bercanda ya. Harapan saya Bapak bercanda ya. Karena kalau enggak, saya yakin saya tidak akan bertemu Bapak di surga ini. Oh iya. Serius karena gitu saya harap Bapak bercanda. Ya. Ya, saya harap Bapak bercanda ya. Terus ada Mona di Jogja. Kebohongan sekarang ini jadi komoditas dunia Pak Eloi. Nggak bohong justru akan keblinger. Kayaknya seperti itu. Ini senada dengan yang tadi gitu ya. Karena zaman sekarang kalau jujur nggak bisa dapat apa-apa. Ini kita harus hati-hati sekali ya. Karena memang dunia sedang membawa kita pada pemahaman seperti ini. Gitu ya. Dan sebetulnya saya sempat juga percaya pada pemahaman ini. Ya. Lalu apa yang harus dilakukan kalau ada pemahaman kayak gini nih? Ya makanya ada talk show seperti ini. Itu bicara soal cermin dan lumpur tadi itu ya. Dan nanti beli ya buku Sales Warrior Using Rave Sales Principles. Bulan Maret akan hadir di Gramedia. Saya berbicara banyak mengenai kejujuran dalam bisnis. Karena banyak perusahaan bahkan yang sudah berpuluh-puluh tahun bangkrut hanya gara-gara apa? Karena para pemimpinnya ternyata bermain-main dengan angka. Kita nggak usah sebutkan nama-nama perusahaan itu ya. Tetapi memang saya concern sekali dengan semua ini. Ya. Oke. Lalu kalau bicara kita udah nggak jujur nih ya Pak Eloi ya. Terus kita takut ketahuan, akhirnya itu yang jadi kemudian kegelisahan kan, iya nggak? Kalau kita bohong nih, kita nggak jujur. Nah, kita nggak bisa tidur karena takut ketahuan kita bohong. Ya pasti, makanya kan? Kebohongan itu melahirkan kebohongan berikutnya tuh. Makanya saya mau berbicara mengenai dari mana kita memulainya. Nah, itu dia. Karena kenapa? Karena waktunya mepet sekali. Udah mepet. Dan bagi smart listeners ini harusnya ya didengarkan juga kalau ada anak-anak yang pergi ke sekolah atau kuliah. Karena semakin cepat mereka belajar mengenai ini semakin baik. Ya. Nah, smart listeners kita mulai dari mana? Kita mulai dari mana? Smart listeners bayangkan di dalam satu ruangan itu ada 4 kursi. Halo? Ya, sudah dibayangin? Bayangkan ada 4 kursi. Oke. Kursi yang pertama itu ada tulisan The Doing Chair. Ada tulisan apa? The Doing Chair. Doing itu pekerjaan. Apa sih yang dilakukan? Jadi ada tulisan pekerjaan di situ. Ya. Di situ bisa kuliah, bisa sekolah, bisa bekerja, bisa bisnis. Lalu ada kursi yang kedua, ada tulisannya The Relationship Chair.
Atau kita bicara di yang kedua, the having chair. Ini adalah mengenai sesuatu yang mau dimiliki, yang mau dipunyai, ya. Itu bisa jadi rumah mewah, mobil, ya, termasuk jabatan. Jadi yang pertama adalah pekerjaan, yang kedua adalah milik, yang ketiga, lihat di situ ada kursi dan ada tulisan ini, relationship chair. Apa itu? Siapa teman-teman yang hadir di sana? Siapa rekan-rekan bisnis Anda? Siapa kalau yang masih muda, siapa yang menjadi pacar, siapa yang menjadi mertua, siapa yang menjadi pasangan Anda? Bahkan siapa yang akan menjadi anak-anak Anda? Rekan-rekan bisnis dan teman-teman ada di kursi yang ketiga. Relationship chair. Ya. Lalu ada kursi yang keempat. Apa itu? Kursi apakah itu? Nah, iya, tebak, ayo tebak. Ya. Nah, teman-teman tolong dengarkan kalimatnya. Ya. Kalimatnya adalah selalu merupakan kesalahan besar jika Anda memikirkan, merencanakan, serta menentukan apa yang ingin Anda kerjakan atau lakukan. Yaitu kursi yang pertama tadi. The doing. The doing chair. Saya mengatakan kalimat ini. Selalu menjadi kesalahan fatal. Kesalahan besar kalau Anda memikirkan, merencanakan mengenai Anda mau melakukan apa dalam hidup ini. Oh, saya mau menjadi dokter. Oh, saya mau nanti kuliah dapat nilai A+ semua, dapat IPK 4, lalu nanti saya mau menjadi direktur di perusahaan besar. It is always a big mistake untuk menentukan Anda akan melakukan apa sebelum Anda melakukan kursi yang keempat. Yang kedua, Anda ini juga selalu menjadi kesalahan besar jika Anda menentukan Anda mau punya apa. Itu apa? Kursi yang kedua. The having chair. Oke. Selalu menjadi kesalahan besar kalau Anda menentukan Anda mau punya rumah, mau punya mobil, mau punya pacar, mau punya teman-teman sebelum Anda menentukan yang keempat. Dan yang terakhir, selalu menjadi kesalahan besar jika Anda menentukan, memikirkan, merencanakan untuk bergaul dengan siapa, berteman dengan siapa, berpacaran dengan siapa, berbisnis dengan siapa sebelum Anda menentukan kursi yang keempat. Berarti kursi keempat ini adalah hal pertama yang harus dilakukan. Exactly, tapi masalahnya adalah kursi yang keempat ini adalah isinya? kursi yang seringkali tidak lagi dibicarakan. Isinya apa kursi keempat ini? This is what I call the character chair, the integrity chair, the honest chair. Ini berbicara mengenai kursi karakter, kursi integritas, kursi kejujuran. Okay. Jadi tolong dengarkan, smart listeners, akhirnya kalimat fullnya menjadi seperti ini. Selalu merupakan kesalahan besar jika Anda memikirkan, merencanakan, serta menentukan apa yang ingin Anda lakukan hari ini, atau memikirkan, merencanakan, dan menetapkan apa yang ingin Anda dapatkan dalam hidup, atau memikirkan dan merencanakan siapa orang-orang yang ingin Anda kenal sebagai rekan bisnis, klien, teman, sahabat, pacar, dan pasangan, sebelum Anda memikirkan serta menetapkan Anda ingin menjadi pribadi dengan nilai dan prinsip seperti apa. Karena prinsip yang Anda tentukan hari ini menjadi prinsip kepemimpinan Anda di kemudian hari. Dan kalau Anda tidak menetapkannya hari ini, jangan pernah berpikir Anda nanti akan hidup dengan karakter dan prinsip ketika ada satu godaan datang. Okay. You have to decide today. Anda mau hidup dengan prinsip dan karakter macam apa. Itu harus dipikirkan, direncanakan jauh hari, jauh tahun sebelum Anda memikirkan mau mengerjakan apa, mau punya apa, dan mau bergaul dengan siapa. Dan di kursi keempat itu adalah letak kejujuran itu ya Pak Eloy ya. Exactly. Integrity, character chair. Oke, sudah terjawab semua mengenai mahalnya harga sebuah kejujuran. Jadi dari mana kita memulai? Kita memulainya hari ini di mana smart listeners dan sahabat Sonora di seluruh jaringan itu memutuskan hari ini Anda ingin hidup dengan prinsip dan nilai-nilai apa. Janji tidak akan kompromi dengan nilai-nilai ini. Termasuk yang tadi Pak Denny katakan nanti orang bisa masuk penjara. Pak, putuskan hari ini Anda mau hidup dengan nilai dan prinsip apa yang Anda janjikan. Apapun yang terjadi saya akan pegang prinsip ini sampai mati. Dan Indonesia membutuhkan orang-orang seperti ini. Perusahaan Anda membutuhkan orang-orang seperti ini. Oke, langsung dijawab, tapi jawaban Anda nggak usah dikirimkan lewat SMS ya. Jawaban atas pertanyaan terakhir dari Pak Eloy silahkan dijawab sendiri. Dan itu urusan Anda dan Tuhan gitu Yes. ya. Oke, kita akhiri talk show bersama dalam Smart Motivation pagi ini mengenai mahalnya harga sebuah kejujuran. Dan kita tutup dengan mengumumkan yang mendapatkan satu buah buku novel dari Pak Eloy yang berjudul Eloy. Kemudian dan juga CD ya Pak Eloy ya. Yes.
Yang mendapatkannya beruntung pagi ini adalah Ibu Helena dan juga Pak Suryo yang ada di Jakarta. Yes. Nanti kami akan menghubungi untuk pengiriman hadiah langsung kepada alamat Anda. Oke Pak Eloy, ketemu lagi insya Allah minggu depan ya. Minggu depan. Sukses dan sehat selalu buat kita semua. Dan akhirnya saya Alina Mahamel. Saya Eloy Zaluhu. Keep the smiling, be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.